Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, saya senang sekali bisa diberikan izin oleh Mas Fidi Muhammad. Beliau menuliskan tentang kisah khodam pendamping dari hutan bambu. Seperti apa kisahnya? Yuk kita harus doa dulu ya untuk mengetahui kisah ini. Mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya khodam pendamping hutan bambu. Sebelum mulai cerita, saya akan memberitahu dari mana saya mendapatkan cerita ini. Ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh orang yang sudah sepuh atau sudah amat tua. Sekarang usia beliau kira-kira sudah 80-an tahun. Saya tahu kalau beliau yang akan saya ceritakan ini adalah orang yang tahu tentang hal gaib. Beberapa minggu yang lalu, saya bertamu ke tempat tinggal beliau untuk silaturahmi. Sekalian saya ingin bertanya tentang hal-hal mistis yang pernah beliau alami. Saya memang biasanya begitu kalau akan menulis cerita. Saya bertanya pada beberapa orang yang mungkin punya pengalaman mistis. Kemudian saya ceritakan. Sesampai di kampung halaman beliau, saya langsung menuju ke rumahnya dan saya dipersilahkan masuk. Di ruang tamu kita ngobrol banyak dan saya bertanya tentang awal mula bagaimana beliau bisa tahu tentang hal-hal mistis. Di situ beliau menceritakan semua dengan logat Jawa kentalnya. Mendengar cerita itu, saya tertarik untuk menceritakan kisah beliau pada teman-teman semua. Sesampai di rumah, saya mencoba menuliskan cerita yang sudah diceritakan beliau kepada saya waktu itu. Tapi di sini saya masih ragu dengan cerita itu karena beliau ini sudah amat sepuh. Saya ragu kalau beliau ini pikun dan apa yang diceritakan waktu itu tidaklah benar. Beberapa hari berikutnya, saya bertamu lagi ke tempat beliau dan saya minta pada beliau agar menceritakan lagi kisahnya. Beliau bercerita dari awal hingga selesai dan cerita itu masih sama persis dengan cerita beberapa hari yang lalu. Di sini saya berpikir, berarti yang diceritakan beliau ini benar. Karena kalau beliau pikun, beliau tidak akan bercerita sama persis. Ada sih beberapa kejadian yang beda, yaitu tentang tahun kejadian, tapi alurnya masih sama. Menurut saya itu wajar, karena kisah ini sudah sangat lama. Akhirnya saya berinisiatif untuk meminta izin pada beliau untuk menceritakan kisahnya ke teman-teman dan beliau mengizinkan. Dan begitulah kata Mas Fidi Muhammad sebagai penulis dari kisah ini. Dan kita mulai ke cerita. Kisah ini berawal di tahun 30-an. Sekitar tahun 1939 hiduplah seorang anak yang sebut saja namanya adalah Jalil. Untuk nama disamarkan ya teman-teman ya. Beliau hidup di sebuah desa terpencil yang berada di Jawa Timur. Jalil adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Dia berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu. Di tahun 1939 itu usia Jalil sudah menginjak 10 tahun. Dari 7 bersaudara itu bisa dikatakan Jalil adalah anak yang tidak begitu diperhatikan oleh orang tuanya. Bahkan bisa dibilang dia ini anak yang teraniaya. Pada zaman itu yang namanya kelaparan itu sudah menjadi hal yang biasa, terlebih untuk keluarga yang kurang mampu seperti keluarga Jalil. Dan di zaman itu orang tua kalau memberi anaknya makan itu dengan cara yang unik, yaitu dengan cara mengepal nasi dan disesuaikan dengan jumlah anaknya. Jadi kalau punya anak 7 berarti orang tua selalu mengepal nasi sebanyak 7 kepalan. Setelah itu dibagikan kepada anaknya satu-satu. Setiap kali Bunda Jalil memberi makan 7 anaknya, Jalil selalu tidak mendapat bagian.
Entah disengaja atau tidak, tapi kenyataannya seperti itu. Kalau merasa dirinya lapar, dia pergi ke sawah untuk mencari makanan sendiri yang berupa tumbuh-tumbuhan. Yang seringkali dia makan adalah daun pete. Terkadang juga kalau sedang musim buah, dia makan buah-buahan seperti pisang, mangga, asem, dan lain-lain. Tumbuhan apapun yang bisa dimakan, pasti dia makan. Pasti dia akan memakannya. Perlakuan ibunya ini dialami Jalil selama beberapa tahun. Karena saking seringnya Jalil tidak mendapat jatah makanan, dia jarang sekali makan nasi, hingga badan Jalil ini kurus dan kering. Ketika umur Jalil sudah menginjak 13 tahun, perlahan dia mulai bisa berpikir bahwa ibunya ini pilih kasih terhadapnya. Pada suatu hari, ibunya Jalil sedang membagi makanan kepada anak-anaknya. Dan lagi-lagi Jalil tidak mendapat jatah makanan dari ibunya. Hingga dia mempunyai pikiran jengkel. Karena merasa jengkel, muncullah pikiran akal di dalam otaknya Jalil. Kenapa setiap kali ibu membagikan makanan, aku selalu tidak mendapat jatah? Ini tidak adil. Keesokan harinya, dia memberanikan diri untuk mencuri makanan dari ibunya di dapur. Nasi yang sudah disiapkan untuk anak-anaknya itu diambil satu kepal oleh Jalil dan dimakan. Namun keberuntungan tidak berpihak kepada Jalil. Aksi mencuri makanan itu diketahui oleh ibunya, hingga akhirnya ibunya marah besar dan dia dihukum. Jalil diikat oleh ibunya di sebuah tiang kayu yang terdapat di rumahnya dan tidak diberi makan seharian penuh. Bagi Jalil kelaparan itu sudah biasa baginya, tapi kalau diikat seperti ini, dia benar-benar merasa tersiksa. Karena merasa tersiksa, Jalil berusaha untuk melepaskan ikatannya ini hingga akhirnya terlepas. Setelah terlepas, dia pergi dari rumah karena takut ibunya akan marah lagi karena Jalil sudah berani melepaskan diri. Dia berniat pergi ke sungai dan mencari makan sendiri. Tapi di perjalanan menuju ke sungai tersebut, dia berpikir, kalau aku pergi ke sungai, pasti ibu akan tahu dan aku bisa dihukum lagi. Jalan menuju ke sungai itu dia harus melewati sebuah hutan bambu. Kalau istilah Jawa, hutan bambu itu adalah barongan. Dia mengurungkan niatnya untuk pergi ke sungai dan berniat bersembunyi di hutan bambu tersebut. Di situ dia duduk sambil merenungi hidupnya. Hingga tidak terasa dia ini menangis. Dalam hati dia bilang, kenapa ibu tega sekali sama aku? Hanya karena makanan aku sampai diikat seharian. Merasa nyaman di hutan bambu itu, tidak terasa akhirnya Jalil tertidur hingga malam hari. Nah, mulai dari sinilah kisah tentang Khodam ini dimulai. Malam itu ketika Jalil sedang tidur di hutan bambu, dia merasa dibangunkan. Le, tangio le, wes bengi, ucapnya yang membangunkan Jalil. Merasa dibangunkan, akhirnya Jalil bangun. Setelah bangun, dia melihat kalau yang membangunkannya itu adalah seorang kakek-kakek berjenggot panjang, memakai jubah putih dan membawa karung. Karena kasihan melihat Jalil, kakek itu mengelus-elus kepalanya Jalil dan bilang, yang sabar ya le, hidup itu terus berjalan bersama waktu. Pandailah dalam berjalan, biar nasibmu baik. Jalil hanya duduk diam mendengarkan nasihat dari kakek itu. Kemudian kakek itu membuka karung yang dibawanya dan mengambil sebuah barang, yaitu selembar kelombotan jagung. Teman-teman tahu kelombotan nggak? Yang orang Jawa pastinya udah pada tahu ya. Buat yang belum tahu, nah saya kasih tahu nih. Kelombotan jagung adalah kertas rokok tapi dari kulit jagung. Orang zaman dulu kalau ngerokok itu menggunakan tembakau yang dibungkus dengan kulit jagung dan dikelintir sampai membentuk sebuah rokok. Setelah terbentuk, dinyalakan, kemudian dihisap. Oke, kembali ke cerita. Jalil menerima pemberian dari kakek itu. Setelah diterima, dia bertanya, ini buat apa kek? Kalau kamu menggenggam benda ini, manusia lain tidak akan bisa melihatmu. Mendengar itu, Jalil hanya diam. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan kakek tersebut. Kemudian kakek itu pamit pergi meninggalkan Jalil.
Karena malam semakin larut, Jalil berjalan pulang sambil menggenggam pemberian dari kakek tadi. Sesampainya di rumah, dia takut kalau ibunya akan marah karena tadi Jalil sudah lari dari hukuman yang diberikan ibunya. Pelan-pelan, dia berjalan masuk rumah lewat pintu belakang. Sesampainya di dalam rumah, terlihat orang tuanya sudah tidur. Begitupun saudara-saudaranya. Jalil ikut tidur di sebelah saudaranya. Sebelum tidur, dia melihat-lihat benda pemberian kakek tadi sambil dia berpikir, apa benar ini bisa membuat orang lain tidak bisa melihatku? Dia memasukkan benda itu ke dalam sakunya, kemudian tidur. Keesokan harinya, dia dibangunkan ibu dan dimarahi akibat perbuatannya kemarin. Dan lagi-lagi pagi itu Jalil tidak mendapat jatah makanan dari ibunya. Karena tidak mendapat jatah makan, dia pergi ke sawah untuk mencari makanan. Jalil berjalan dari rumah menuju ke sawah. Di tengah-tengah perjalanan dia melewati rumah seseorang yang orang itu bisa dibilang orang terkaya di kampungnya. Sambil berjalan, dia melihat ke dalam rumah orang itu yang penghuni rumahnya terlihat sedang sarapan. Awalnya Jalil ingin meminta makanan pada mereka, tapi tidak jadi karena pastinya penghuni rumah itu tidak akan memberinya karena Jalil tahu mereka ini orangnya pelit. Dia terus berjalan menuju ke sawah. Sesampainya di sawah, dia mencari daun pete untuk dimakan. Dan di sawah itu dia bertemu dengan temannya yang bernama Isman. Dia sedang menggembala kambing. Isman adalah teman dekat Jalil sejak kecil. Mereka berdua mempunyai nasib yang sama, yaitu sama-sama anak orang yang tidak berpunya. Jalil kemudian mendatangi Isman dan mengajaknya untuk mencari singkong. Mendengar ajakan itu, Isman mengikat kambingnya itu di sebuah pohon. Kemudian mereka berdua mencari singkong untuk dimakan. Setelah mendapat singkong, mereka memakan singkong itu di pinggir sungai dengan membakarnya. Sambil ngobrol-ngobrol tidak terasa, singkong yang mereka bakar itu sudah habis termakan. Setelah mereka sama-sama kenyang, Jalil pulang dan Isman kembali ke tempat dia mengikat kambingnya. Dia kemudian mengeluarkan benda itu dari dalam sakunya dan memperhatikannya. Ini loh, hanya kulit jagung biasa. Mana mungkin benda ini bisa membuat orang lain tidak bisa melihatku? Karena penasaran, Jalil coba mempraktekkan apa yang sudah dikatakan kakek itu. Dia menggenggam benda itu, kemudian dia pergi ke dapur untuk mencari nasi. Sesampainya di dapur, terlihat ibu tidak ada di sana. Jalil mengambil sesuap nasi dan memakannya. Tidak lama kemudian terlihat ibu datang ke dapur. Melihat kedatangan ibunya, dia panik. Sesampainya di dapur, ibunya terlihat biasa saja. Dia tidak menyadari keberadaan Jalil kecil di dapur itu. Perlahan, Jalil berjalan keluar, meninggalkan dapur, dan sampai dia meninggalkan dapur, ibunya masih terlihat biasa saja. Jalil kembali ke belakang rumah. Sesampainya di belakang, Jalil berpikir, ternyata benar apa yang dikatakan kakek itu. Kalau aku menggenggam benda ini, orang lain tidak bisa melihatku. Jalil merasa senang dengan semua ini. Hari-hari berikutnya, dia sudah tidak mengharapkan jatah makan dari ibunya, karena dia bisa menggunakan benda itu untuk mengambil nasi di dapur tanpa sepengetahuan ibu. Tapi lama-kelamaan dia merasa kasihan kepada ibunya kalau nasinya terus-terusan diambil tanpa sepengetahuannya. Akhirnya Jalil mempunyai pikiran untuk mengambil nasi ke rumah orang terkaya di kampungnya itu dengan memanfaatkan kelombotan ini. Keesokan harinya, dia pergi ke rumah orang itu untuk mengambil nasi darinya. Pintarnya Jalil, dia kalau mengambil nasi di rumah itu tidak banyak-banyak. Jadi dia kalau ngambil makanan itu sedikit demi sedikit, agar pemilik rumah itu tidak sadar kalau makanannya sudah diambil. Lagian nasi dan makanan lain di rumah itu banyak, jadi kalau diambilnya sedikit-sedikit kan tidak akan ketahuan. Berbulan-bulan Jalil melakukan ini, hingga akhirnya Jalil ini bisa gemuk. Bahkan dia paling gemuk di antara saudara-saudaranya. Pada suatu hari, Jalil dan Isman bertemu di pinggir sungai, tempat biasa Jalil menggembala kambing. Di situ Jalil melihat Isman ini makin kurus dan semakin tidak terawat.
Hebatnya ya, orang dulu itu meskipun mereka jarang makan, mereka susah untuk sakit. Ya mungkin karena sudah terbiasa dengan keadaannya. Nah di situ Isman mengajak Jalil mencari singkong untuk dimakan. Lil, cari singkong yuk. Aku belum makan sejak tadi pagi. Memangnya kamu gak dikasih makan sama ibumu apa? Tanya Jalil. Ibuku ndak ada beras buat kita makan, jawab Isman. Mendengar jawaban dari Isman barusan, Jalil merasa kasihan. Karena dia tahu sendiri rasanya tidak makan karena tidak adanya bahan makanan. Kemudian, Jalil meminta Isman agar menunggunya di sini. Man, kamu tunggu di sini ya, aku ambilin makanan buat kamu. Dia pergi ke tempat orang kaya di kampungnya untuk mengambil makanan, kemudian diberikan pada Isman. Melihat makanan itu, Isman bertanya, Lil, kamu dapat makanan enak ini dari mana? Sudah man, yang penting sekarang kamu makan aja, jawab Jalil. Dengan lahap Isman memakan makanan yang diberikan oleh Jalil. Hal seperti ini terus-terusan dilakukan Jalil hingga Isman ini terlihat gemuk tanpa dia memberitahu kepada Isman dari mana dia mendapatkan makanan ini. Hal semacam ini terus-menerus dilakukan Jalil hanya untuk makan. Merasa enak dengan semua ini, dia ingin sesuatu yang lebih. Jadi istilahnya dia itu ingin bisa lebih, bukan sekedar tidak terlihat oleh manusia lain saja. Ya begitulah sifat manusia. Mereka tidak akan puas dengan apa yang sudah dimilikinya saat ini. Lawang mereka selalu ingin yang lebih dari itu, dan ya itu wajar ya, masih manusiawi. Dan akhirnya setelah Jalil berpikir, pergilah dia ke hutan bambu tempat dia mendapatkan benda itu. Dengan tujuan, dia ingin bertemu kakek-kakek yang pernah dia temui. Sesampainya di sana, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan di mana dia bisa menemui kakek itu. Karena tidak tahu harus berbuat apa, dia duduk bersandar di pohon bambu hingga akhirnya dia tertidur. Ketika tidur, kejadian itu terulang lagi. Dia dibangunkan oleh sosok kakek yang sama. Le, tangi le, wes bengi, ucap kakek itu membangunkan Jalil. Merasa ada yang membangunkan, Jalil pun bangun. Kemudian kakek itu lanjut berucap, ngapain kamu kesini lagi? Jalil memberitahukan keinginannya kepada kakek itu kalau dia ingin bisa pergi ke suatu tempat tanpa berjalan kaki. Menurut kita sih mungkin ini mustahil ya, tapi bagi Jalil tidak. Karena untuk dirinya bisa tidak terlihat orang lain saja bisa, kenapa yang ini enggak? Dan kakek itu menuruti keinginan Jalil tapi dengan sebuah syarat, yaitu Jalil harus melakukan tirakat dengan tidak makan selama 1 hari 1 malam. Tidak hanya itu, kalau sekedar tidak makan itu mudah, karena Jalil sudah terbiasa tidak makan. Jalil juga tidak boleh tidur dan berkedip selama 1 hari 1 malam. Itu istilahnya puasa sehari semalam. Keesokan harinya, di waktu yang sama, Jalil datang lagi ke hutan bambu dengan tujuan untuk memberitahu kakek itu kalau dia sudah berhasil menjalankan syarat tersebut. Di situ, dia dihampiri sosok kakek itu. Kemudian, kakek itu meminta Jalil untuk memejamkan mata sambil mengelus-elus ubun-ubun Jalil. Istilah Jawanya adalah embon-bonan. Tidak lama dielus-elus, kakek itu meminta Jalil untuk kembali membuka matanya dan betapa terkejutnya Jalil. Setelah membuka mata itu, dia sedang berada di tepi lautan lepas bersama kakek itu di sebelahnya. Jadi Jalil ini dibawa kakek itu ke Segoro Kidul atau Laut Selatan. Melihat laut seluas itu, Jalil takut. Dia takut kalau kakek ini akan mencelakakannya. Lalu kakek itu bilang ke Jalil, ini yang namanya Laut Selatan, Le. Aku bisa mengajakmu ke sini karena kamu sudah bisa menjalankan tirakat yang aku perintahkan. Kemudian kakek itu meminta Jalil untuk duduk dan memberi Jalil sebuah amalan. Eleng-eleng yole, apa yang akan aku katakan ini kemudian hafalkan. Jangan ditulis dan jangan diberitahukan. Kakek itu mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jawa yang kata-kata itu tidak bisa dituliskan penulis di sini. Intinya kata-kata yang diucapkan kakek itu adalah sebuah doa, tapi dalam bahasa Jawa, yang pasti itu semua atas izin Tuhan. Setelah mengucapkan itu, kakek itu meminta Jalil untuk memejamkan mata lagi dan mengelus-elus bon-bonannya. Tidak lama kemudian kakek itu meminta Jalil
untuk membuka mata. Setelah membuka mata, ternyata Jalil kembali berada di hutan bambu di kampungnya lagi. Melihat semua kejadian ini, Jalil benar-benar heran. Ternyata hal yang semustahil ini bisa dia lakukan. Kemudian kakek itu memberitahu Jalil bahwa dia bisa melakukan seperti yang tadi mereka lakukan, tapi dengan sebuah ritual. Setelah memberitahu semua itu, kakek itu pun pergi dan Jalil kembali pulang. Sesampainya di rumah, dia masih tidak percaya dengan apa yang sudah dialaminya tadi. Keesokan harinya dia mencoba mempraktekkan apa yang sudah diajarkan kakek itu. Dia pergi ke kebun belakang rumah dan mempraktekkannya di situ. Dia pergi ke sawah pinggir sungai, tempat biasa dia mencari makan, dan benar saja, dalam waktu sesingkat-singkatnya ini dia bisa sampai di sana. Di sana dia melihat ada Isman dengan kegiatannya, yaitu menggembala kambing. Jalil kemudian menghampiri Isman dan menyapanya, tapi ada yang aneh. Isman sama sekali tidak merespon sapaan Jalil. Bahkan dia tidak menyadari keberadaan Jalil. Jalil heran, kok bisa dia berdiri di depan Isman tapi Isman tidak menyadarinya. Akhirnya dia jalan kaki pulang. Sesampainya di rumah, dia ingat bahwa tadi dia pergi ke sungai itu dengan sebuah ritual. Mengingat itu, dia menuju ke kebun belakang rumah, dan di sana dia melihat dirinya sedang tidur. Dari sini Jalil tahu satu hal. Berarti yang pergi ke sungai barusan itu adalah jiwanya yang tidak bersama raganya. Pantas saja tadi Isman tidak menyadari keberadaan Jalil. Mulai saat itu, kalau malam hari ketika sedang tidur, Jalil selalu menggunakan hal ini untuk pergi ke hutan bambu untuk menemui kakek. Tapi dia pergi ke hutan bambu itu tidak dengan raganya. Karena dia tahu kalau terus-terusan dia pergi ke hutan bambu secara kasat mata, pastinya orang lain dan ibunya akan curiga dengan apa yang dilakukan Jalil di hutan bambu itu. Karena saking seringnya pergi ke sana, dia pun semakin akrab dengan kakek itu. Dan Jalil juga belajar banyak tentang ilmu Jawa kepada kakek itu, hingga akhirnya kakek itu bersedia ikut bersama Jalil sebagai kodam. Hari berganti hari hingga berganti tahun. Selama hidupnya itu, Jalil sudah banyak mempelajari ilmu Jawa. Dari kakek itu bahkan Jalil bisa meminta tolong pada kakek itu untuk menyembuhkan orang sakit akibat gangguan jiwa. Pernah juga pada suatu ketika dia dimintai tolong oleh seorang kolektor benda pusaka untuk mencarikan sebuah mustika dan akan dibelinya dengan harga mahal, yaitu mustika merah delima. Secara ilmiah, mustika merah delima adalah sebuah batu permata. Batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen ilmiah yang mempunyai harga jual tinggi dan diminati oleh para kolektor. Batu merah delima dipercaya mempunyai kekuatan, yaitu bisa kebal dari senjata apapun, baik yang zahir maupun gaib. Bisa juga digunakan untuk pengobatan segala jenis penyakit dan mampu mengubah warna air dalam gelas menjadi merah darah. Khodam yang bersama Jalil kecil itu baik. Kalau tidak baik, yang akan terjadi adalah sebaliknya. Bisa jadi dia yang akan meminta kepada Jalil, bukan Jalil yang meminta kepadanya seperti minta tumbal atau hal lain. Sampai sekarang, usia Mbah Jalil ini kira-kira sudah 80-an tahun dan sampai sekarang beliau masih bersama khodamnya itu. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih buat Mas Widi Muhammad dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.